Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ivan Andriansyah yang akan menjelaskan tentang inheritance. So, apa sih inheritance itu? Pada object-oriented programming yang tentunya menggunakan bahasa Java. Nah, dari katanya aja udah kelihatan ya, inheritance ini adalah kayaknya sih bahasa Inggris gitu. Apa sih inheritance itu? Ya udah translate aja gitu kan bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Inggris mah ada Google Translate, bro. Nah, udah kelihatan nih. Dari bahasa aja udah ketahuan ya apa sih inheritance itu. Ternyata inheritance itu adalah warisan. Warisan yang seperti apa sih? Apakah warisan gono gini? Iya. Nah, makanya di sini saya akan menjelaskan ya apa sih inheritance itu. Nah, inheritance itu pada object-oriented programming adalah mekanisme pada OOP atau Object-Oriented Programming yang memungkinkan kelas baru dibuat berdasarkan kelas yang sudah ada sebelumnya dan mewarisi sifat yang di dalamnya ada metode dan juga atribut dari kelas parent ataupun superclass ya. Nah, selain mewarisi sifat, kelas anak atau uh, kelas child juga dapat menambahkan metode dan juga atribut baru. Apa sih parent atau superclass dan juga apa sih kelas anak ini gitu. Makanya di sini ada ilustrasinya. Nah ya, di sini ada animal class dan dia menurunkan ke dog class, cat class dan juga cow class. Nah, di sini animal class itu sebagai superclass atau parent atau induk ya. Nah, di sini dog class ini sebagai anaknya ya. Dog, cat, dan juga sapi ya. Ini sebagai anak dari animal class. Turunannya gitu. Nah, ini yang menurunkannya animal dan turunannya itu dog, cat, and cow. Gitu. Nah, selanjutnya ini gambaran dari inheritance juga ya. Yang sudah mulai complicated gitu. Nah, sebagai contoh, ini kita nih akan diturunkan kelas siswa SMA dari kelas siswa SMP. Kelas siswa SMA yang baru ini akan mewarisi atribut dan metode milik siswa SMP, tapi juga menambahkan atribut atau metode yang baru. Jadi kelas siswa SMP akan disebut sebagai superclass atau parent, dan kelas siswa SMA adalah subclass ya, atau child atau anaknya dari siswa SMP gitu siswa. Nah, ini kan di siswa SMP ini mempunyai atribut nama, rata-rata rapor, dan juga metode hitung lulus. Nah, terus dia mewariskan ke siswa SMA. Nah, maka siswa SMA ini otomatis punya nama, rata-rata rapor, dan juga hitung lulus dong. Ya kan? Karena dia mewariskan, si siswa SMP ini mewariskan metode dan juga atribut. Nah, di sini, nah kalau di inheritance itu bisa ditambahkan dan juga bisa di override atau ditimpa dari atribut metodenya. Ya. Misal di sini kan siswa SMP itu kan beda ya syarat kelulusannya sama siswa SMA. Kalau siswa SMP mah misal lulusnya nilai 7 gitu. Kalau SMA mah lulusnya nilai 9 gitu. Waduh, 9 kegedean dong ya, 9. Nilai 7,5 gitu sama siswa SMP 7, siswa SMA 7,5. Syarat lulusnya rata-rata rapor. Nah, maka ditimpa di siswa SMA ini.
Nah, sekarang kita coba implementasi ke codingannya langsung ya. Kita ke Java, ke IntelliJ. Nah, oke, sekarang kita ke file, new project, next lagi. Terus kita simpen di source code, di file inheritance. Oke. Terus finish this window. Nah, di sini sekarang kita akan implementasi langsung ya dari inheritance. Sekarang kita buat dulu kelas parent-nya ya, yaitu tadi kan kita buat siswa SMP kelasnya. Nah, nantinya si siswa SMP ini akan mewariskan ke siswa SMA. Tapi sekarang kita fokus ke siswa SMP dulu. Siswa SMP ini kita buat atributnya dulu. Di siswa SMP itu ada atribut apa aja sih? Ada nama, ya kan? Terus kita ada double rata-rata rapor. Ya. Terus ada dia kelas berapa sih gitu. Apakah kelas 7, 8, 9 gitu. Nah, terus sekarang kita buat mengkalkulasikan kelulusannya gitu. Apakah dia lulus, apa enggak gitu. String hitung lulus. Kita buat metodenya ya. Kita buat variabelnya string untuk keterangannya apakah lulus atau tidak, nanti ditampung di variabel cat atau keterangan. Lalu kita kasih kondisi if rata-rata rapor lebih dari atau sama dengan 7,0 SMP ya. Kalau SMP itu kan biasanya 7, untuk syarat lulus itu rata-rata rapornya 7,0 atau 7. Atau 70 deh. Ya, 70. Oke. Maka di sini keterangannya sama dengan lulus. Ya. Selain itu atau else, maka keterangannya adalah tidak lulus. Ya. Selain lebih dari atau sama dengan 70 berarti kan 60, 50, 30. Nah, itu nggak lulus ya. Terus kita return keterangan. Nah, terus kita kasih main untuk testingnya ya. Untuk testingnya kita kasih di sini. Kita kasih keterangan. Kita kasih print dulu untuk testing siswa SMP. Nah, terus kita meng-create objeknya dari kelas siswa SMP ya. Caranya siswa SMP sebagai kelas siswa SMP, tipe datanya kelas siswa SMP, terus kita kasih nama variabelnya objek siswa SMP. Kita new siswa SMP. Oke. Kita kasih nama objek siswa SMP ini nama saya ya, Ivan Andriansyah gitu. Terus dikasih rata-rata rapornya, misal 8 deh. 80. 83 deh. Terus kelasnya karena SMP ya, cuman ada 789.
Misal di sini tengah-tengah deh, kelas 8 gitu. Nah, berarti di sini kita akan testing dari metode hitung lulusnya gitu. Objek siswa SMP dot kita panggil metodenya hitung lulus. Nah, ini akan menghitung kelulusan dari si Ivan Andiansyah ini. Apakah dia lulus atau enggak gitu. Kalau rata-rata rapor 83. Kira-kira harusnya dia lulus atau enggak gitu kalau 83. Nah, sekarang kita buktikan aja nih, kita run gitu. Kita run siswa SMP. Apakah lulus atau tidak? Lulus. Yeay, lulus. Si Ivanan ini lulus ternyata. Kenapa? Karena dia rata-rata rapornya 83. Sedangkan di sini untuk lulus itu lebih dari atau sama dengan 70. Berarti ya udah lulus gitu. Gimana kalau kurang dari 70 gitu? 60 misal. Atau 69 gitu. Wah Kak, satu lagi nih gitu. Ya coba aja lulus ke gitu 69. Kita running aja ya. Nah, tidak lulus. Karena 69 ini kurang dari atau kurang dari atau ya kurang dari 70. Jadi ya maaf gak lulus gitu. Makanya nih si Ivana ini harus rajin belajar gitu biar jangan 69 nilainya. Biar 83 gitu. Nah, udah gitu kita sekarang buat kelas ininya ya. Kelas turunannya ya. Kita akan menurunkan ke kelas siswa SMA. Siswa SMA. Nah, yang perlu diperhatikan ya, untuk menurunkan kelas itu harus memakai extends di sininya ya. Ini siswa SMA extends. Nah, di sini extends siswa SMP. Yang artinya ini siswa SMA diturunkan dari siswa SMP. Gitu. Kelebihannya apa sih? Nah, kelebihannya itu ya jadi kita nggak usah mendeklarasikan atributnya lagi yang ada di SMP gitu. Nama, rata-rata rapor, dan kelas. Kita nggak usah dideklarasikan lagi. Kecuali kita ingin menambah atribut baru. Misal di sini kita menambah string asal SMP. Nah, asal SMP dari mana sih siswa SMA itu? Nah, kan di siswa SMP ini kan nggak ada kan asal SMP gitu. Nah, di sini kita buat asal SMP, kita tambahkan. Nah, di sini tuh kita akan menghitung lulusnya juga ya. String hitung lulus. Nah, kan Kak, kalau extends atau siswa SMA ini kan warisan dari siswa SMP. Kan katanya mewariskan metode dan juga atribut. Metode ini kan metode ya. Nah, ini atribut. Kenapa harus diimplement lagi gitu si hitung lulus ini? Nah, kan siswa SMA sama siswa SMP ini kan beda syarat kelulusannya ya. Kalau siswa SMP mah kan nilainya di sini 7 ya. Nah, kan siswa SMA mah pasti lebih tinggi lagi gitu syaratnya. Nah, makanya di sini harus di override namanya, harus ditimpa. Override. Nah, di sini ya masih sama ya. String keterangan. Bedanya di mana? Bedanya di rata rapor lebih dari atau sama dengan, kan nggak mungkin 70,0 juga kan. Udah SMA mah pasti lebih gede ya tuh. Biasanya berapa? Biasanya lebih tinggi 75 deh, 75,0 biasanya. Nah, di sini keterangannya lulus.
keterangannya lulus. Else, selain itu, selain dari 75 ya, berarti selain lebih dari 75, berarti kurang dari 75 ya di sini ya, di else ini ya. Berarti keterangannya tidak lulus. Tidak lulus. Sudah lulus, kita return keterangan. Nah, sekarang kita testing. Ya, kita testing di main-nya. Testing. Kita tampilkan dulu atau kita print dulu si testingnya. Ini testing SMA. Yang merupakan turunan dari siswa SMP. Oke, kita bikin objeknya dulu ya. Kita bikin objeknya dulu di sini, tipe datanya siswa SMA. Terus kita buat nama objeknya, variabelnya ya. Objek siswa SMA. Siswa SMA. Oke. Terus kita kasih nama si objek siswa SMA ini. Namanya Fulan. Ya, nama mainstream ya. Nama mainstream dalam Islam biasanya Fulan. Ya, objek siswa SMA dot rata-rata rapor dot rata-rata rapornya berapa? Kak, kok di sini ada rata-rata rapor sih, kan padahal di sini nggak ada di atribut di sininya, cuma ada asal SMP. Nah, yang seperti sudah yang saya jelaskan, kalau warisan itu ya dia kan warisan dari siswa SMP di sini. Nah, siswa SMP ini kan udah ada nama, rata-rata rapor, dan kelas. Maka dia juga otomatis punya atribut itu gitu. Cuman nggak usah ditulis lagi karena udah di extend, udah diwariskan gitu dari siswa SMP ini gitu. Rata-rata rapornya berapa gitu, si Fulan ini rata-rata rapor dia ini jenis banget gitu. Rata-rata rapornya 95 gitu. 95,0 misal. Nah, terus kita objek siswa SMA kelasnya berapa tuh? Kelasnya kelas 11 misal. Objek siswa asal SMP. Asal SMP dari mana? Misal dari SMP Islam Pariskian. Nah, sekarang kita tampilkan atau kita testing objek siswa SMA rata-rata rapor. Hitung lulus ya. Kita testing metode dari hitung lulusnya. Nah, kira-kira ini lulus atau enggak nih? Ya. Kita coba running aja. Nah, ini ya testing SMA yang merupakan turunan dari siswa SMP. Ternyata lulus ya si Fulan ini. Karena dia nilai rata-rata rapornya 95. Iya dong. Dia masuk syarat lulus karena rata-rata rapor lebih dari 75 itu pasti lulus. Gitu. Nah, itu ya tadi. Jadi kesimpulannya siswa SMP ini sebagai parent atau super kelasnya, dan siswa SMA ini sebagai turunannya dari siswa SMP. Nah, terus di sini ada override yang menimpa metode dari siswa SMP ini yang sebagai parentnya ya. Gitu. Nah, selanjutnya di dalam inheritance itu juga ada namanya super ya. Super. Nih. Super. Keyword super ini digunakan saat metode pada subclass perlu memanggil metode dari parent.
Misalnya kita memiliki satu kelas ortu dengan satu metode. Nih. Ya di sini public kelas ortu mempunyai metode salam, dia ngeprint ini salam dari ortu. Nah, kemudian ada kelas anak sebagai subkelas ortunya ya. Dan mengoverride metode salam. Perhatikan penggunaan keyword super. Nah, ya. Di sini kelas anaknya ya yang mewariskan dari kelas ortu, kelas ini ya. Nah, di sini dia mengoverride, menimpa. Terus di sini super.salam yang artinya ini tuh memanggil metode salam dari kelas parent. Kelas parentnya kan ini ya. Apa? Ini salam dari ortu, ngeprint. Gitu. Dan setelah berarti di sini nanti dia akan ngeprint ini salam dari ortu di sini. Nah, terus setelah itu dia ngeprint lagi nih salam dari anak. Terus di sini ada testingnya ya, buat objeknya. Terus a.salam. A.salam itu kan salam berarti metode salam dari anak kan. Berarti dia akan mengeluarkan ini ya, ini salam dari ortu dan salam dari anak. Gitu. Oke. Coba deh kita sekarang implementasi deh langsung ke codingan yang barusan ya. Misalkan di sini siswa SMP-nya kan ada. Nah, misalkan di sini ada nama, ada atribut nama, rata rapor dan kelas. Rata-rata rapor dan juga kelas kan. Nah, kita di sini sekarang akan menampilkan public, kita akan menampilkan dari atribut yang ada di kelas ini gitu ya. Tampilkan, kita kasih nama tampilkan. Kasih nama metodenya seperti itu, tampilkan. Terus kita akan shout nama. Berarti di sini this.nama. Terus shout lagi this. Rata-rata rapor. Kita print lagi this. Class. Ya. Testingnya kayak kita testing di sini nih. Kita testing sebelum kita menampilkan dari testing metode hitung lulus. Kita panggil objek siswa SMP-nya dulu, terus tampilkan. Nah, ini kan bakal seperti ini ya. Nah, ini berhasil ya. Ivan Andiansyah 83 dan juga 8. Karena ini kita panggil metodenya ya, metode tampilkannya. Yang mana dia ngeprint nama, rata-rata rapor, dan juga atribut kelas. Nah, sekarang kita implementasi nih supernya nih, ya. Nah, begini ya. Super itu kita override dulu untuk menimpa si menimpa metode tampilkan yang ada di kelas parent dari siswa SMA, yaitu kelas siswa SMP. Tampilkan. Oke. Super dot tampilkan. Yang artinya kita memanggil metode tampilkan yang ada di parent-nya. Parent siswa SMA. Siapa sih parent-nya? Nih, parent-nya siswa SMP. Nah, di sini ya. Metode ini ya, tampilkan. Oke. Nah, terus kan di sini kan asal SMP kan nggak ikut kan, berarti kan asal SMP-nya. Karena di sini nggak ada asal SMP, tidak ngeprint asal SMP. Ya udah kita tinggal tambahin di sininya print this dot asal SMP. Sekarang kita run. Oh sorry, belum kita tulis kodenya di sini ya. So SMA dot
tampilkan. Nah, sini udah muncul ya. Metodenya udah berhasil, 95, 11, dan SMP Islam sekian. Nah, jadi super untuk super itu seperti itu ya. Jadi dia memanggil metode dari parent. Begitu. Ya, mungkin sampai sini aja untuk inheritance ya. Nanti tolong diisi aja quiz yang ada di web. Yang ada di, ya tinggal isi aja lah buat latihan kalian. Dan juga nanti ada pembahasannya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.